Oke. Oke, selamat siang semuanya ya di akhir pekan nih, udah hari Jumat. Kita kembali lagi di Intra Daily. Ya, hari ini kita akan membahas berita yang ya kita juga secara manusia berduka ya kalau terjadi perang di dunia karena apapun itu jenisnya, ya tentunya itu merugikan buat yang lain ya. Ya, tapi kalau kita melihat ini tentunya akan ada dampak ya Mas ya buat saham ya karena di US sendiri sahamnya beberapa ambrol gitu ya jatuh dalam. Nah, ini gimana nih Mas? Kripto pun saya lihat kripto hari ini lumayan jatuhnya itu ya, Iya. dalam gitu ya, 9%-an ke atas. Nah, ini menurut Mas Moses gimana nih peluang kita di sektor energi khususnya? Karena kan pasti ngimbasnya ke sektor energi. Karena kalau kita lihat minyak hari ini bisa naik sampai 9% Mas. Oke, Jadi oke. tambah batu bara gitu. Nah, gimana nih prospeknya Om? Selain saham-saham yang udah bager semua ya, seminggu, dua Oke, minggu udah oke. Iya. Oke, gimana Mas Moses? Oke, thank you, Om. Memang tadi pagi kita dapat news kalau ada perang ya, Israel menyerang kota di Iran. Iran ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kalau kita berbicara soal perang ya, perang itu kan dia kenapa sih orang pada bilang kalau perang itu saham-saham energi akan naik. Nah, gitu kita bahas dulu kayak fundamental perang ya. Kalau perang itu kan yang diperlukan itu kan energi ya. Selain energi sebenarnya sumber-sumber energi gitu ya. Kalau misalkan di kita kenapa berdampak hanya ke perusahaan batu bara dan minyak, sebenarnya kalau di luar itu saham-saham yang substitusi dari yang kedua itu karena energi itu banyak ya. Jadi saham-saham yang substitusi dan related ke saham-saham energi gitu. Jadi bisa saham nuklir, kalau di US kan ada saham nuklir, kalau di kita nggak ada di Indonesia. Dan saham-saham yang berhubungan juga yang related juga itu adalah saham-saham yang berkaitan dengan energi dan perang. Misalkan saham-saham yang kalau di US ya kayak Lockheed Heat, Palantir gitu. Kemudian kalau di Indonesia memang nggak ada. Tapi ya kalau di Indonesia itu mungkin yang berpengaruh itu adalah saham-saham metal. Karena biasanya itu kalau ada perang itu harga metal itu juga akan naik karena kebutuhan perang kan metal kan dipakai untuk perang kayak apa namanya peralatan-peralatan perang dan bom segala macam itu kan itu dari mineral-mineral atau metal-metal kan gitu. Nah, itu tapi kalau again lagi ya, itu fundamental atau makro dari emitennya atau makro dari yang berpengaruh ke emiten itu. Kalau kita balik lagi ke pasar, ingat ya, teman-teman itu harus kalau ada dua ya, ada fundamental emiten. Fundamental emiten itu yang berpengaruh itu adalah kondisi perusahaan itu sendiri dan kondisi makro di mana perusahaan atau emiten itu berbisnis. Itu pertama. Terus yang kedua itu adalah fundamental market. Itu beda ya. Makanya selalu kita analogikan itu adalah tangan kiri fundamental emiten, tangan kanan itu adalah fundamental dari market. Nah, kalau kita lihat Ya. jadi apakah berpengaruh di market secara secara apa ya? Apakah secara langsung itu tidak? Tergantung market itu punya jalannya sendiri. Makanya kalau ngomongin market itu jangan pernah nggak lihat data market gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat saham-saham energi nih, boleh kita langsung ke lihat data marketnya aja Om ya. Halo, halo. Halo, sip. Oke, Om. Oke, coba kita lihat saham Medco deh. Saham Medco. Saham Medco, kalau di kita tuh agak sedikit ya, saham-saham energi dari minyak itu sedikit. Nah, ini udah Medco. Medco kalau kita lihat dia naik 7% sekarang ya. Tapi itu sebenarnya kenaikan ini juga bukan kenaikan yang baru terjadi hanya karena terjadi perang atau berita perang pagi ini gitu ya. Kalau kita Betul. lihat kan dia udah berminggu-minggu nih. Kalau kita lihat trade-nya, dia udah dari mulai di akhir April atau di awal Mei dia udah naik nih kalau kita lihat
gitu. Jadi karena marketnya juga akumulasi, ditambah lagi ada news, maka akumulasi itu akan berlanjut gitu loh. Nah, jadi teman-teman itu kalau di market itu jangan buru-buru FOMO atau jangan buru-buru berspekulasi. Misalkan ada perang tiba-tiba tanpa melihat market, tanpa sebelum melihat bahwa di market emiten itu udah melakukan akumulasi, marketnya momentumnya naik, tapi dia langsung beli, ya itu spekulasi, itu akan sering kena gocek dari market. Nah, kalau kita lihat Medco kan memang dari ini ya masih on track lah kita bilang ya, akumulasi terjadi gitu. Kemudian dia momentumnya juga masih maintain naik seperti ini. Weekly juga sama. Ya udah berarti masih on track. Terus kalau teman-teman baru mau masuk Medco bisa dicicil di atas gitu ya, tapi perhatikan bahwa resiko itu ada sampai di 1.300. Tapi as long as marketnya akumulasi dan momentumnya naik, potensi reward itu selalu ada. Tinggal bandingkan lagi teman-teman apakah appetite untuk ngambil risknya terhadap reward yang ada itu gimana gitu. Jangan sampai nanti teman-teman itu malah galau gitu ya setelah ngambil suatu saham gitu. Itu Oke, kalau Medco kita lihat daily-nya baru mulai ya, kalau baru mulai banget sih, baru mulai lagi. baru Bukan mulai baru lagi. mulai, karena dia baru setelah kemarin retrace, yang ini di ML3 dia merah, hari ini dia kembali Belum hijau naik lagi, lagi. markup lagi gitu. Mungkin karena perang ya. Nah, FOMO kali ya, bisa pada FOMO juga Iya ya Mas ada, ya. iya ada FOMO. Market kan biasanya itu market itu banyak digerakkan oleh behavior ya, human behavior yang ada news gitu bisa langsung FOMO gitu. Kalau kita lihat Oke. satu lagi Energ ya, Akra coba Om. Akra sebentar. masuk gak sih Om? Akra itu dia facility sebenarnya. Hmm. Facility dia infrastruktur untuk minyak karena dia bangun kilang kan. Bangun Oke, kilang. oke. Makanya kalau warna emitennya di bursa kalau kita lihat dia bukan warna pink kan, tapi dia warna orange, beda dia. Tapi ya kalau market itu, nah coba kita bahas Energ dulu. Energ dari sama juga mirip ya pergerakannya ya. Dan hari ini juga dia langsung open gap karena ya itu banyak yang FOMO karena tadi pagi udah banyak berseliweran news tentang perang gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi ya risiko sampai ke 250. Apakah masih ada reward? Ya, masih ada selama dia masih momentumnya bagus gitu ya ini. Kemudian masih akumulasi masih oke sih gitu. Oke, berarti ini ya turun-turun ya di akhir menjelang makan siang nih. Iya, karena biasa Paginya pada gap semua. hari Jumat itu biasanya itu TP. Sebenarnya kalau misalkan kenapa sih biasanya hari Jumat atau hari sebelum libur itu orang pada TP karena biasanya pelaku market atau big money itu harus realize harus balikin itu dana yang dipinjam karena mereka untuk trading harian itu mereka pinjam dana. Mostly ya big money ataupun smart money itu biasanya itu pinjam dana. Nah, kita retail itu kan nggak pinjam dana kan, pakai dana sendiri. Jadi makanya hati-hati nih teman-teman yang trading khususnya ya. Karena biasanya itu ketika misalkan market turun, yang trading itu akan cut loss gitu ya. Padahal Senin akan dia lanjut lagi tuh. Karena Senin smart money atau big money-nya itu atau bandarnya itu dia ngutang lagi dari sekuritasnya gitu kan. Kemudian mereka beli lagi karena mereka itu harus melakukan aktivitas jual beli terus kan. Jadi makanya teman-teman retail itu dia harus ini juga harus memperhatikan fundamental. Jadi sebenarnya ya ada 3 fundamental sebenarnya yang harus kita cover secara komprehensif gitu ya. Fundamental marketnya, fundamental emitennya, dan fundamental kitanya, fundamental lu-nya gitu. Akan beda fundamental retail, misalkan fundamental itu berarti kondisi dari kitanya lah kita bilang. Kita bilang bahasa ini fundamental kitanya gitu. Kitanya gimana? Misalkan kau bilang tadi akan beda kalau cara bermain fundamentalnya seorang retail si A gitu ya. Kemudian dengan si B yang dia itu adalah
big money atau bandar. Ya, dia ada support dana yang banyak gitu ya. Sedangkan kita retail ini kita nggak ada support dana seperti itu. Justru kita mainnya dana kecil. Dan ketika diombang-ambing gitu ya naik turun, kalau nggak bisa lihat market malah banyak yang malah kena psikologinya gitu ya. Jadi perhatikan lagi itu teman-teman ya. Dan yang untuk bagian resiko juga teman-teman yang itu resiko itu tiap orang beda-beda ya. Jadi jangan teman-teman retail ini kayak dipom-pom udah beli enak gitu ya. Yang itu yang ngasih tahu siapa? Kita harus bisa berpikir kritikal gitu loh. Yang ngasih tahu ini siapa gitu. Yang beli energi ini yang ngasih tahu siapa? Kalau yang ngasih tahu itu adalah sekuritas, berarti dia akan mengasih tahu itu, rekomendasi buy itu adalah untuk kepentingannya. Dan fundamental dia sebagai big money di situ itu beda sama kita retail ini yang dikasih tahu, yang mendapatkan informasi. Jadi harus berpikir gitu teman-teman ya. Jangan hanya udah beli langsung gitu kan, habis itu nanti dibawa turun malah galau gitu ya. Makanya apalagi kalau nggak punya tools navigasi market seperti ini gitu. Jadi harusnya teman-teman retail itu harus bisa bedain informasi itu juga bedain. Sama juga misalkan ada perang di Israel, kemudian dia menyerang Iran. Kita di Indonesia itu ketika kita di Indonesia dan kita di US itu akan beda dampaknya, akan beda kita menangkap itu, perspektifnya aja udah beda, dan apalagi untuk pengaruhnya ke investasi, pengaruhnya ke saham itu akan beda juga gitu. Jadi kayak misalkan kita ada di saham di saham Indonesia, di saham US itu akan beda gitu. Walaupun kita megang saham-saham yang mungkin yang di sektor sama, misalkan sektor energi gitu. Itu aja om tambahnya. Oke, oke, sip. Oke, mungkin buat teman-teman ada yang mau nanya ini, yaitu Tapi ada ada yang metro sama menarik nih ya, energi. saham-saham batu bara ini agak lelet nih. Bener-bener nih Om, batu bara Nah, malah nggak ada yang gerak nih Om. batu bara kayak misalkan Adaro malah dibanting kan. Coba kita lihat Iya. Adaro ya. Adaro, Pegas juga dibanting-banting tuh Mas. Sekarang kalau yang ada dividen bener-bener ya dividen trap gitu ya. Jadi orang lama-lama males juga tuh. Iya betul. Kalau yang Makanya modalnya kecil. ah, modal ke dividen itu bagus. Makanya gue bilang tadi kita harus bisa berpikir melihat posisi kita, fundamental lu-nya gimana gitu. Akan beda sama orang lain. Orang akan uh, rekomendasi untuk beli saham-saham dividen itu, ya dia kalau modalnya banyak dia akan bagus buat dia, tapi buat kita yang modalnya kecil itu nggak bagus. Apalagi kena modalnya cuman itu lagi. Habis di trap kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, teman-teman tuh harus bisa berpikir kritikal ya di market ya, karena market ini benar-benar harus kritis kita di market. Kalau enggak kita habis kena gocekan tuh sama market. Nah, kalau kita lihat Adaro, kenapa sih Adaro dia lihat nih ya, Adaro itu kenapa dia langsung dibanting? Sebenarnya itu bukan karena perang ini gitu ya, atau bukan karena dividen mungkin ya, karena marketnya lihat nih, marketnya emang udah distribusi dan momentumnya udah mau turun kan. Jadi hal yang wajar sebenarnya terjadi, Adaro itu dia turun. Walaupun memang ada tambahan dari sentimen market itu terhadap seberapa besar dia akan turunnya gitu ya. Mungkin kalau nggak ada news atau apa gitu dia mungkin cuma 2% gitu ya. Tapi kalau turun itu adalah suatu hal yang probabilitasnya sangat tinggi melihat market Adaro yang seperti ini gitu. Kita lihat nih ya, yang dia kan udah turun tuh, momentumnya udah habis. Udah turun di sini gitu ya, dan dia udah distribusi dari beberapa seminggu ini ke belakang juga. Dia kalau kita lihat di machine learning kita yang ketiga ini kan dia udah bar merah semua nih, artinya dia udah distribusi dan udah muncul juga panah kuning pekat kan, akhirnya dia momentumnya udah habis, udah selesai gitu gitu ya. Jadi teman-teman yang di Adaro, nah perhatikan nih gitu kan. Nah, kalau misalkan udah nyangkut seperti ini gimana gitu ya? Ya kalau saran kita adalah disabarin aja, nanti ambil new cycle aja lagi. Itu kenapa kita bilang diversifikasi itu adalah alat utama dan pertama itu untuk jaga risiko. Kayak gini nih. Karena market itu full dengan risiko, tapi karena dia full dengan risiko, full juga dengan reward.
karena risk dan reward itu ibarat koin ya, dua sisi koin yang saling berdampingan gitu. Gitu Om. Saham-saham batu bara coba kita lihat misalkan apalagi ya? Eh, saham, Petro itu bukan batu bara ya? iya, batu bara, tapi dia konstruksi, bukan konstruksi, apa kontraktor batu bara ya, sama aja lah. Karena dia mendapatkan keuntungan revenue-nya ya dari penjualan batu bara juga. Nah, PTRO juga minus itu sebenarnya masih on track ya, karena dia masih memang akumulasinya masih tipis dan dia momentumnya juga masih di atas momentumnya di 3070 itu. Kita lihat nih, kalau dia udah nggak bisa lagi bermain di 7000, nah silahkan teman-teman itu bisa rebalancing, atau kalau masih hold sebenarnya itu masih oke, karena weekly juga masih on track. Tinggal itu tadi, tinggal balikin lagi ke dirinya, fundamental dirinya lagi. Apakah gua mau sabar di sini? Apakah gua mau nge-switch atau nge-rebalance ke yang lain gitu ya? Nah, itu kembali ke diri masing-masing gitu. Tapi yang jelas itu adalah dengan kita punya tools seperti ini, kita bisa ngelihat market, alasan kita untuk ngambil keputusan itu cukup jelas. Kalau kita mau sabar di PTRO itu bukan karena harapan-harapan kita PTRO mau naik atau gimana, enggak. Karena kita lihat memang masih ada akumulasi, momentumnya juga masih bagus di time frame weekly. Cuman di daily dia udah kayak satu kan. Akumulasinya udah sangat tipis gitu. Ya karena biasa market itu biasanya itu mengalir dari satu aset ke aset lain, dari satu saham ke saham lain. Big money itu juga atau smart money atau pelaku market juga banyak yang, apalagi yang aktif ya, banyak melakukan rebalancing gitu kan. Perpindahan dari satu saham ke saham lain, dia melihat momentum pasar gitu. Nah, itu biasa terjadi dan itu lumrah terjadi. Nah, itu teman-teman tuh yang harus belajar juga untuk yang belajar untuk rebalancing. Gitu, Om. Oke Om, ini ada pertanyaan Om dari Mas Farliando. Om mau nanya, cuan baiknya keluar atau hold? Coba ya. Cuan ini udah lama kita ini. Sama satu bumi masih on track nggak Om? Bumi harusnya masih ya. Coba. Cuan. Nah, cuan ini, nah ini kalau kita lihat daily, dia momentumnya udah habis ya. Untuk sementara ini gitu kan. Untuk sementara dan udah mulai keluar yang panah kuning ya. Nah, kalau udah keluar panah kuning gini, cuan itu lebih baik kita taking profit aja. Maksudnya kita keluar aja dulu. Walaupun sebenarnya di daily, di weekly dia masih akumulasi, cuman udah ini ya apa? eh, Akumulasinya itu udah tinggal sedikit gitu. Kelihatan juga di daily gini. Nah, kita karena patokan kita itu di daily, pusat data itu di daily ya. Yang time frame yang lain itu adalah hanya membantu apa yang pusat datanya gitu ya. Jadi teman-teman itu usahakan begitu lihat market itu lihat dulu yang daily, karena pusat data itu di daily dan pelaku market itu biasanya mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan apa yang terjadi di daily gitu ya. Nah, kalau kita lihat cuan ini udah keluar nih panah kuning pekat dan momentumnya juga udah berminggu, udah 2 minggu ini ya, udah 2 minggu ini dia udah mencoba kenaikan terus, cuman nggak kuat gitu ya, dan sampai dia udah muncul lagi hari ini, 2 hari ini dia udah ada distribusi. Mending keluar sih. Kita ganti yang lain, banyak yang lain. Teman-teman itu yang tadi harus berani atau harus bisa rebalancing. Kalau udah cuan di sini gitu ya, berapapun cuannya itu, kalau udah muncul marketnya seperti ini, momentumnya udah habis, udah muncul panah kuning pekat, ya udahlah jual aja dulu, yang lain kan banyak. Sambil menunggu momentum itu ada lagi ya. Iya betul. Daripada nanti dibawa turun terus ke 10.000 kan sayang kan, atau ke 11.000 sayang gitu. Mending kita ngambil yang eh, rewardnya lebih tinggi daripada risknya gitu, yang baru mau naik lah istilahnya. Kalau Oh, bumi masih on track ya, lihat nih. Momentumnya juga masih naik seperti ini. Mungkin kalau dia retrace, mungkin hari ini belum terakhir. muncul Om. Bumi masih pending Om. Sorry.
Udah muncul belum? Belum. Oh, udah, sekarang udah. Oke, sip, Om. Bumi Bumi juga masih on track, weekly juga masih on track ya, momentumnya juga masih masih bagus kayak gini. Yang ML2-nya. Kalau terjadi hari ini merah, ya karena kemarin udah rally dan orang biasa, dan ini Jumat ya, biasa profit taking. Selama dia on track bisa di hold, atau teman-teman juga jangan, kalau udah cuan tuh jangan pusing gitu ya. Maksudnya kita juga bukan apa namanya, memang kita bilang tahan barang sampai eh, sampai ini apa namanya, sampai di habis momentum gitu ya. Tapi teman-teman itu juga ada authority sendiri juga gitu. Kalau memang dir ada apa namanya itu rasa-rasa udah gue TP lah, TP aja gitu. Karena kita di market ini juga long game gitu ya. Nanti along the way juga teman-teman itu akan menemukan ritme kalian masing-masing yang tadi ya, ada fundamental kita pribadi juga masing-masing gitu. Kalau gue paksakan teman-teman itu misalkan ya udah di hold terus gitu sampai habis momentumnya, tapi fundamental teman itu kan itu fundamental saya. Saya pribadi yang seperti itu, tapi teman-teman itu kan ada fundamental sendiri, fundamental dirinya sendiri. Nah, along the way nanti akan bisa ngikutin yang mana yang terbaik buat teman-teman gitu. Yang jelas ini di market itu kita udah kasih gambaran sejelas-jelasnya, teman-teman tinggal ngambil gimana nih gitu ya. Tapi kalau kita baca Bumi, data statistiknya ini bilang ya masih on track. Sampai retrace sampai 1 ke 30 masih oke lah. 1 30 128 dia masih oke. Oke, sip. Oke. Kita udah setengah jam nih. Mau dibahasnya nih, Om. Ada PGO sama TPI ya. PG oh ini ada, ini yang terakhir ya yang udah naik, kita jawab aja. Ada RO MF itu apa ya? Market value atau bukan ya? Tadi udah kita bahas Money Adaro flow. ya. Jadi teman-teman yang Oke. kelewatan Adaro bisa nanti dilihat lagi di ini ya, di recordnya. Coba kita Apa lihat sih, Om? Om Vicky apa sih MF itu? PGO Money flow, Bang. Money Oh, oh flow. money money flow. flow. Ya. Nah, kalau money flow itu ada RO money flow plus 30. Sebenarnya itu kan money flow itu sebenarnya memang hitungan dari ininya kan ya. Dari hitungan dari misalkan ada asing masuk 37M, ada money flow 37M. Tapi di market apakah 37M itu emang disupport gitu loh. Makanya kita juga tidak bisa hanya ngelihat data money flow. Money flow itu one thing memang. Ada, kalau misalkan ada flow dia pasti ngedongkrak harga. Tapi apakah market yang lain itu kan, di market itu kan nggak cuman asing, nggak cuman satu bandar, ada banyak bandar atau big money yang lain gitu kan. Nah itu kita lihat posisinya, market itu adalah waiting machine gitu ya. Jadi posisi yang masuk dan keluar supply demand itu yang paling utama di market itu adalah hukum pertama ekonomi itu supply demand itu ya. Tadi udah kita bahas yang Adaro, mungkin teman-teman yang lewat bisa nanti bahas, buka lagi di recordnya, nanti kita record. TPI ya, nah TPI PGO, ini PGO. Oke. TPI udah muncul belum? Belum, Om, belum. Sekarang udah. Oke, ada delay internet berarti. Udah muncul, Om. Oke oke. TPI masih on track Nih, sih, masih on track. ngilang lagi, Om. Kenapa? Ngilang lagi. Oh, oke, sip. Ya delay delay Oke. delay aja, delay internet. TPI masih on track lah gitu ya. Dia memang karena dia udah naik, tapi ini udah muncul panah kuning. Kenapa masih bilang on track gitu ya? Mungkin teman-teman bilang gitu. Nah, panah kuning ini bisa kita lihat dari pergerakan harganya gitu ya. TPI itu kan dia biasanya itu ketika naik kemudian dia turun gitu ya. Kemudian di Bollingernya ini dia biasanya mantul lagi gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu strict ke yang panah kuning itu keluar, ya udah nggak apa-apa keluar. Kita bisa ganti ke yang lain gitu ya. Jangan paksakan di situ terus.
kita dengan tools ini malah kita akan lebih enak dan lebih bagus lagi cuannya kalau kita bisa aktif rebalancing teman-teman ya. Jadi kalau udah merasa di situ oh udah nggak enak lagi nih pergerakan TPI ya udah keluar. Kita ambil yang lain gitu. Nah, kalau selama dia momentumnya di weekly juga masih ke atas gitu, jadi kita pertahanan terakhir itu adalah di weekly. Kalau di weekly-nya itu udah mulai turun seperti ini momentumnya, artinya nggak ada lagi alasan kita mau harus hold posisi di saham itu. Tapi kalau dia masih maintain posisinya berarti itu bandarnya masih di sana dan masih akan digerakin lagi gitu ya. Tapi kita yang ingat ya, retail itu sebenarnya ada privilege-nya juga. Retail itu kita lebih aktif bergerak itu bisa lebih dengan sangat gampang. Jadi makanya kalau ada misalkan nih udah geraknya udah kayak mau sideways kayak gini gitu ya, udah langsung TP aja, langsung keluar aja, terus keluar ambil yang lain gitu ya. Beda kalau misalkan dia masih bagus pergerakannya kayak Toba, kayak Crush gitu ya. Kita jangan langsung ngambil. Itu menyalahi rules-nya, bukan menyalahi rules. Maksudnya kayak itu terlalu cepat. Tapi kalau TPI ini kita kan udah ngelihat geraknya seperti ini ya. Ya kita bisa keluar dulu sih gitu. Biar kita rebalancing yang lain. Dan kita juga bilang jangan sampai nge-hold banyak saham, minimal sebanyak-banyaknya itu adalah 10 saham. Sebanyak-banyaknya walaupun dana lu itu sampai misalkan miliaran 10 gitu karena kita biar lebih enak ngawalnya seperti ini. Oke, mungkin karena udah coba kali ya. kita nggak apa-apa kita ini aja. Yang udah naik kita bahas aja ya, tapi udah terakhir ya. Oke. Ada juga yang minta tadi Crush ya. Jadi ini dua terakhir teman-teman ya. PGEO juga udah ini ya, udah lama juga kita rekom, tapi kita keluar ketika kemarin dia udah bengkok kayak gini kita keluar, tapi ya itu kita bilang kalau misalkan mau stay di PGEO bisa stay. Kenapa? Karena weekly-nya masih bagus. Nah itu yang kita bilang nih, PGEO ini membuktikan nih, data market itu membuktikan. Dan dia akan naik lagi. Kenapa? Karena weekly juga masih on track. Gitu. Jadi big money itu dia geraknya itu kan bisa berhari-hari dan berminggu-minggu. Karena dia ngelola dana yang sangat besar, dia butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu ya. Nah, kalau retail ini kan kita dikit doang, makanya kita bisa cepat keluar masuk sesuai sama market. Nah, kalau PGEO ini yang kemarin kan kita pegang udah dari 1000-an dan kita keluar udah di 1400, begitu dia bengkok kita keluar gitu ya. Nah kemarin dia naik lagi, dia on track lagi karena kenapa dia membuktikan bahwa weekly dia masih on track. Nah kalau mau masuk lagi bagi teman-teman yang udah punya ya silakan masih bisa di hold. Kalau baru mau masuk ya tinggal tunggu di ML2-nya aja di 1390. Cuman kalau kita seperti ini ya, kalau saya sendiri ini kita nggak mau udah nggak masuk lagi seperti ini. Kenapa? Karena ada saham yang lain yang lebih menarik, gitu ya, dibanding masuk lagi ke yang seperti ini yang ya mungkin targetnya sampai 1600 doang gitu ya. Karena dia udah new cycle lagi di daily gitu ya. Kecuali kalau ada lagi fundamental yang atau ini ada news bagus Ada lagi ya proyek kita atau bisa apa gitu ya. ngikutin lagi gitu ya. Satu lagi nih yang terakhir Crush. Nah Crush di sini kemarin juga kita udah langsung ini ya, begitu dia bagus dan begitu ada news kita udah rekom, dan tadi juga ketika dibanting juga kita langsung ngambil karena itu ketika kondisi trade-nya bagus ya seperti ini dan dia dikasih merah itu kesempatan banget, itu kesempatan emas kita masuk. Makanya dia mantul lagi nih Crush gitu ya. Dan dia dari fundamental marketnya bagus nih, kondisi trade-nya bagus, fundamental emitennya kita ngelihat juga ada news yang bagus yang kemarin ya dan udah di-share dan udah banyak banget di berita.
Ya ini tinggal kita ngikutin lagi nih. Kita udah on track lah, tinggal ngikutin. Kalau mau nambah posisi lagi itu adalah ketika dia dibanting merah lagi, posisinya masih bagus gini dibanting merah lebih dari 5 atau lebih dari 5%, itu langsung ngambil. Atau kita bisa lihat di nilai-nilai ML2-nya, nilai ML2 daily atau weekly gitu ya. Kita ikutin. Ini kan dinamis. Nanti kita ikutin aja di situ. Kita pelan-pelan aja akumulasi gitu. Itu Om, itu dulu. Oke, sip. Oke, teman-teman ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di intradaily. Ya, sampai ketemu di hari Senin depan ya. Senin depan kita full nih, ya full 1 minggu 5 hari. Jadi nggak ada long weekend. Mudah-mudahan kita semua tetap jos gandos, kawal terus saham-saham yang sudah dibahas ya. Jangan sampai meleng, ya jangan sampai profitnya jadi loss. Oke, itu saja mungkin ya Mas Masis ya. Terima kasih Ya, semuanya. oke, thank Selamat you. happy weekend. Happy weekend teman-teman. Ya, Selamat ya, happy weekend ya. udah beggar, udah banyak yang beggar. Jos Gandos lah. Oke, thank you.